Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh pada hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat, semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa anak-anak yang solehah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa belajar normal seperti biasanya. Dan Ustaz harapkan anak-anak yang solehah tentunya kalian juga memperhatikan doa-doa pagi dan petang. Kalian jangan sampai lupa hal itu, ya. Karena dengan hal itu insya Allah maka Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam kemudaratan yang akan menimpa kita. Baik anak-anak yang soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah hari ini kita belajar seperti biasa melalui video yang Ustaz sajikan kepada kalian, ya. Akan tetapi anak-anak yang solehah, sebelumnya Ustaz akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuannya anak-anak yang solehah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui pembelajaran ini kalian dapat mengetahui dan memahami waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah. Maka dari itu materi pelajaran kita hari ini yaitu waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah. Anak-anak yang soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian daripada ajaran Islam atau larangan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dilarang melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu yang memang tidak boleh kita melaksanakannya. Maka insya Allah pada kesempatan ini Ustaz akan menyebutkan, ya, 3 larangan atau 3 waktu yang dilarang kita untuk sholat sunnah pada waktu itu. Maka dari itu Ustaz mengharapkan kepada kalian supaya kalian, ya, memperhatikan dengan baik dan seksama sehingga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Siap insya Allah ya kalian mendengarkan? Baik. Semoga Allah merahmati kalian semua. Barakallahu fiikum. Baik anak-anak yang saleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berikut ini adalah waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah. Ya, perhatikan dengan baik. Yang pertama, anak-anak yang solehah, adalah setelah sholat subuh sampai matahari naik sekitar setinggi tombak. Nah, ini salah satu waktu yang dilarang kita sholat sunnah. Kecuali misalnya kalau kalian biasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kalian terbiasa melakukannya misalnya. Tapi karena ada uzur yang tidak bisa, yang membuat kalian tidak bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh itu, maka boleh kalian melaksanakannya setelah sholat subuh. Itu kalau ada uzur. Adapun sholat sunnah yang lain tidak boleh dikerjakan, ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada di tengah langit, ya, di tengah-tengah langit sampai condong, ya, atau matahari berada di tengah-tengah di atas kepala kita, itu tidak boleh sampai matahari ini agak condong ke barat, ya, bergeser ke barat, ya, maka boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ya,
setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh juga. Ini waktu yang dilarang kita sholat pada waktu itu. Anak-anak yang soleh rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalil yang menunjukkan hal itu adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Kemudian anak-anak yang solehah, dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imul dhahirah hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyabu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat, katanya, atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami, yaitu ketika matahari terbit, ya, sampai meninggi, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, kemudian ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Nah, ini dalil-dalil inilah yang menunjukkan anak-anak yang solehah terlarangnya waktu yang 3 itu. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus membenarkan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Nabi SAW, apa yang diperbuat Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah. Ya, tidak semata-mata dari beliau, akan tetapi wahyu dari Allah SWT. Maka ketika kita beriman kepada sabda Nabi SAW, maka secara tidak langsung kita beriman kepada Allah. Karena hal itu juga Nabi SAW mendapatkannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang terlarang yang bisa Ustaz sebutkan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, sehingga kalau kalian sudah pahami itu, kalian bisa menghindari, ya, 3 waktu yang terlarang ini. Ya, maka insyaallah dengan kita melaksanakan, ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz harapkan kalian di akhir pembelajaran ini kalian murojaah pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan kepada kalian, termasuk pelajaran hari ini. Dan sebagai penutup, Ustaz sampaikan kepada kalian barakallahu fikunna, dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.